Yang pertama ada gerak GLB dan GLBB. Yang kedua, jenis dan bentuk gelombang. Yang pertama, gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Tujuan percobaan. Yang pertama, mengamati gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Kedua, mengetahui perbedaan karakteristik GLB dan GLBB. Ketiga, menghitung kecepatan benda pada GLB. 4. Mengamati perubahan kecepatan pada GLBB. Dan kelima, memahami penerapan GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada stopwatch, kedua penggaris, ketiga alat tulis, keempat kamera untuk dokumentasi, ada mobil-mobilan, lintasan datar, papan bidang miring, dan buku sebagai penyangga bidang miring. Terus ada tabel pengamatan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Pada GLB, benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Pada GLBB, kecepatan benda berubah secara teratur, baik bertambah maupun berkurang. Contoh GLB adalah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan tetap di jalan lurus. Dan contoh GLBB adalah benda yang meluncur pada bidang miring atau buah yang jatuh dari pohon. Hasil pengamatan. Pada percobaan GLB, mobil-mobilan bergerak pada lintasan datar dengan kecepatan yang relatif tetap. Setiap penambahan jarak ditempuh dalam selang waktu yang teratur sehingga menunjukkan ciri-ciri gerak lurus beraturan. Pada percobaan GLBB, mobil-mobilan yang bergerak pada bidang miring mengalami pertambahan kecepatan akibat pengaruh gaya gravitasi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tidak bertambah secara sebanding karena percepatan benda semakin meningkat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa GLB memiliki kecepatan tetap, sedangkan GLBB memiliki kecepatan yang berubah secara teratur. Kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum, gerak lurus beraturan atau GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap sehingga benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Sementara itu, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap sehingga kecepatannya berubah secara teratur. Dengan demikian, perbedaan utama antara GLBB dan GLB terletak pada perubahan kecepatannya. Selanjutnya, jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah
Getaran atau gangguan yang merambat melalui medium atau ruang dan membawa energi tanpa memindahkan materi secara permanen. Tujuan percobaan pertama, mengamati gelombang pada media cair dan padat. Kedua, mengetahui perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. 3. Memahami hubungan bentuk gelombang dengan arah rambat energi. 4. Melatih keterampilan observasi dan analisis data fisika. Alat dan bahan. Alat pertama, gelas plastik. Kedua, air. Ketiga, senter. 4. Penggaris. Kelima, karet gelang. 6. Tali atau kabel. Ketujuh, stopwatch. Bahan, ada air, tali atau pegas kecil. 3. Permukaan kayu atau meja sebagai media padat. Gelombang pada media cair. Isi gelas atau baskom dengan air. Buatlah gelombang dengan cara mengetuk permukaan air menggunakan penggaris. Amati arah rambat gelombang dan bentuk puncak gelombang. Catat pengamatan dalam tabel. Hasil pengamatan gelombang media air. Jenis gelombang transversal. Bentuk gelombang, puncak dan lembah. Arah getaran, tegak lurus, arah rambat. Keterangan, gelombang merambat dari satu sisi ke sisi lain. Gelombang pada tali atau transversal. Ikat salah satu ujung tali ke meja, ujung lain digerakkan naik turun. Amati arah rambat gelombang dan bentuk gelombang. Catat panjang gelombang dan amplitudo. Hasil pengamatan gelombang tali atau transversal. Untuk gelombang, puncak dan lembah, arah getaran, tegak lurus, arah rambat. Keterangan, amplitudo tergantung kekuatan gerak tangan. Gelombang pada pegas atau longitudinal. Letakkan pegas, dorong ujung pegas maju mundur untuk gelombang. Amati kompresi dan regangan gelombang. Catat hasil pengamatan. Hasil pengamatan gelombang pegas. Jenis gelombang, longitudinal, bentuk gelombang, rapatan dan regangan. Arah getaran, sejajar arah rambat. Keterangan, gelombang merambat maju mundur. Kesimpulan, berdasarkan praktikum, gelombang dapat dibedakan menjadi transversal dan longitudinal. Gelombang transversal memiliki arah getar tegak lurus terhadap arah rambat, sedangkan gelombang longitudinal memiliki arah getar sejajar arah rambat. Bentuk gelombang dapat diamati sebagai puncak dan lembah transversal atau rapatan dan regangan longitudinal. Gelombang berperan dalam merambatkan energi melalui berbagai media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.